Berbicara mengenai Pilkada Sumatera Utara, ada nama besar yakni mantu dari Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution yang sudah diusung oleh 7 partai atau koalisi besar di Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada lawan yang tangguh yang berasal dari PDI Perjuangan. Apakah Edi Rahmayadi yang akan dipinang oleh PDIP atau ada nama lain yang akan diusung nantinya oleh PDI Perjuangan dan partai lain yang belum mengusung nama di Sumatera Utara? Gong sebagai tanda pertarungan antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi telah dibunyikan. Gerak cepat keduanya menggalang dukungan partai politik sudah nyata terlihat. Pemilihan gubernur Sumatera Utara sepertinya hanya akan memunculkan dua poros kekuatan. Bobi yang kini menjadi kader Partai Gerindra sudah mengantongi surat rekomendasi dari 7 partai politik. Selain Partai Gerindra, Bobi diusung Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3 dan teranyar Partai Kebangkitan Bangsa. PKS yang sebelumnya menyatakan mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara mengklarifikasi pernyataan tersebut. Presiden PKS menyatakan belum menentukan secara resmi pasangan calon di Pilgub Sumatera Utara. Edi Rahmayadi yang berstatus sebagai petahana tentunya tak bisa memandang sebelah mata kehadiran Bobi Nasution yang didukung koalisi besar partai politik. Apalagi hingga saat ini, dukungan partai politik terhadap Edi Rahmayadi masih nihil. Padahal ia sudah meminta dukungan terhadap 9 partai politik. Peluang Edi Rahmayadi untuk maju pun tidaklah mustahil. Masih ada PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum menyatakan dukungan. Edi yakin mendapat dukungan dari partai-partai tersebut. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo dan Edi Rahmayadi untuk bisa meraih suara masyarakat Sumatera Utara? Tim TV One mengabarkan. Nama Bobi Nasution ini didukung oleh 7 partai, artinya sudah disebut-sebut sebagai super koalisi dalam Pilgub Sumatera Utara. Lantas siapa yang akan berani melawan Bobi Nasution? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi. Bang Ray. Pagi, Bang Ray. Sendirian di sini. Sambil menunggu yang lain ya. Kita temenin kok berdua, Bang Ray. Iya. Kemudian ada Mardhani Alisera, politikus senior PKS. Selamat pagi, Bang Mardhani Alisera. Pagi, Bang Mardhani. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga masih menunggu dari PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagoskoro dan juga Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra, untuk segera hadir bergabung bersama kami dan kita diskusikan. Saya terlebih dahulu mau ke Bang Mardhani terlebih dahulu ya, Bang Ray. Bang Mardhani, ini artinya posisi PKS pada saat ini ikut ramai-ramai masuk ke super koalisi atau nanti akan bergabung dengan PDI Perjuangan mungkin? Ya, kawan-kawan di Sumatera Utara masih membuka komunikasi dengan semua pihak. Dengan Pak Edi Rahmayadi, hubungan tetap dijaga. Kemarin kawan-kawan PDIP datang ke DPW PKS Sumatera Utara dan kita bahagia sekali satu hati untuk menjaga Sumatera Utara menjadi salah satu mutiara di Indonesia. Mas Bobi juga sudah daftar, jadi teman-teman masih memerlukan waktu untuk terus berkomunikasi. Dan bukan cuma 2, ada beberapa pihak lain juga yang berkomunikasi. Jadi insya Allah komunikasi masih terus dijalankan. Kalau dari akar rumput sendiri sebenarnya arahnya lebih kemana, Bang Mardhani? Kalau akar rumput sebetulnya lebih kepada kalau bisa dulu pendukung Mas Anies Baswedan, Nasdem, PKB, PKS bersatu. Nah, tetapi PDIP juga punya tawaran yang menarik, tapi Mas Bobi, Gerindra juga datang, jadi semuanya sedang dipertimbangkan. Oke, saya mau ke Bang Ray. Bang Ray, kalau mencermati ini kan Pilkada Sumatera Utara, provinsi keempat terbesar di Indonesia, kemudian juga melihat menarik karena ada Jokowi efek di sana. Tapi kalau dari sisi nantinya kira-kira ada nggak sih yang akan
menyiapkan lawan yang cukup tangguh, walaupun kita tahu PDIP di Sumatera Utara golden ticket begitu, memiliki tiket sendiri untuk mengusung siapa yang akan dicalonkan nantinya. Tapi melihat koalisinya sudah besar saat ini Bobi Nasution, apakah ada nama besar lainnya selain Edi Rahmayadi yang mungkin bisa menjadi potensial lawan yang tangguh? Sebetulnya kan kesulitan partai-partai sekarang ini agak terlambat untuk mengusung nama-nama yang mereka akan usung Selain di pilkada. Bobby? Iya, selain yang eksisten tuh. Kan ini sekarang ini seperti PKS kan harus nyari kader yang kelihatan belum muncul gitu loh. PKS juga begitu gitu. Dan semua orang masih terfokus kepada 3 nama kan saat ini. Kalau bukan Edi, ada Ijek wakilnya dahulu kan, sekarang adalah Bobby gitu. Nah di luar 3 nama itu belum kelihatan ini. Jadi menurut saya salah satu kelengahan partai-partai politik itu adalah menyiapkan jauh-jauh hari kader-kader mereka yang akan diusung di dalam pelaksanaan pilkada, entah itu di Sumut atau dimanapun gitu. Itu yang kita lihat sekarang ini agak menarik di pilkada 2024 karena relatif partai-partainya kurang siap ini gitu loh. Kurang siap ya. Kurang siap untuk menyiapkan calon-calon mereka. Jadi misalnya seperti sekarang nih, kalau kita cari nih PKS siapa sih calonnya gitu. Itu lepas dari soal apakah kejadian atau enggak gitu ya. Tapi kan kita tahu nih PKS nyalonin ini gitu kan misalnya. PDIP misalnya nyalonin ini gitu ya. Atau kalau PDIP kan agak kesilip lah sedikit karena kan nggak menduga ada peristiwa ya seperti kan Bobby itu kan kadernya PDIP tiba-tiba sudah jadi kan. Tapi sejak itu kan mereka kurang menyiapkan siapa kira-kira pengganti Bobby. Nama Ahok yang kabarnya juga akan di Sumatera Utara. Sekarang itu yang menarik adalah sejauh yang saya lihat nih, nama Ahok sudah merangkak ke nomor 3 gitu. Yaitu sebetulnya untuk ukuran Sumatera Utara begitu cepat itu. Karena saya katakan begini, orang Sumatera Utara ini psikologinya ini agak beda. Kenapa Bang? Karena bagi mereka itu, orang mereka itu kalau yang tinggal di situ gitu loh. Jadi sekalipun misalnya lebih seperti saya, begitu ya? lebih melekat. Saya ini kan punya marga, Rangkuti kan, dari Mandailing. Tapi kan kebagian besar hidup saya ada di Jakarta kan. Itu bagi mereka itu tetap orang Jakarta, bukan orang Sumut gitu loh. Iya, kita ini gitu. Nah, oleh karena itu ketika Ahok naik ke peringkat ketiga, yang jelas-jelas Ahok tidak pernah punya hubungan ya emosional, kecuali istrinya memang, mantan istrinya kan datang dari Sumatera Utara gitu ya. Tapi di luar itu sama sekali nggak ada keterkaitan Ahok dengan Sumatera Utara gitu. Naik ke peringkat 3 itu menurut saya itu menarik. Artinya apa gitu? Kira-kira apa dong? Pertama tentu saja popularitas Ahok kan yang cukup tinggi lah selama beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta kan. Yang kedua menurut saya prestasi-prestasinya, artinya ada sebagian segmen pemilih di Sumatera Utara itu yang memang menilai soal prestasi gitu. Padahal Ahok itu kan cukup resisten mestinya, karena dia kan dikenal sebagai non Muslim lah ya misalnya. Di Sumut itu sampai 60% sekian itu adalah pemilihnya Muslim gitu. Dan sudah Muslim itu ada bagian-bagian karena ada marga-marga lagi di sana kan, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kok dilihat dari konteks itu, menurut saya fenomena Ahok kalau nangkring di ketiga terbesar sekarang di Sumatera Utara itu menarik untuk dilihat. Karena belum ada mesin partai dan lain-lain begitu ya. Belum dideklarasikan ya, belum dinyatakan ya, meskipun baru isu dia udah mulai mencuat di posisi ketiga. Bang Rey, tapi begini, super koalisi ini terhadap Bobi Nasution, dan itu mengalahkan Ijek loh ya. Ijek ini kan wakil gubernur kan. Yang sudah menjabat. Yang sudah menjabat begitu ya. Nah tapi super koalisi ini yang mendukung Bobi Nasution itu karena memang faktor Jokowi efek atau tadi karena kelekat dengan dekat juga karena dinilai sosok itu ya udah memang lekat dengan Sumatera Utara, sudah menjadi wali kota Medan, sudah wali kota Medan gitu. Iya, saya kira varian yang banyak varian. Pertama Jokowi efek. Nah Jokowi efek itu menurut saya khususnya di kalangan masyarakat katakanlah misalnya sukunya Jawa plus juga dengan mungkin di bagian utara ini. Utara ini kan umumnya adalah pro Jokowi nih, gitu loh kira-kira tuh. Nah tapi saat yang bersamaan menurut saya popularitas Bobby sendiri yang mungkin udah dibangun 5 tahun sebelumnya kan. Bobby relatif membuat Medan berbeda lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pada aspek itu nggak bisa kita abaikan gitu. Nah yang ketiga menurut saya adalah soal tidak ada penantang memang gitu. Karena petahana sampai sekarang itu mungkin di banyak pemilih Sumatera Utara nggak cukup meyakinkan untuk melanjutkan kembali masa kepemimpinannya gitu. Bahkan wakilnya sendiri pun tidak terlalu mumpuni untuk menandingi saudara Bobby. Faktanya kan sekarang Golkar lebih menjagokan Bobby dibandingkan Ijek sendiri yang kader
kader asal dari Partai Golkar gitu. Golkar, Jadi iya. 3 atau 4 varian ini. Partai ID juga kenapa? dapat pertimbangan dari Sumatera Utara Sorry? mengenai Partai ID. Dalam arti mungkin kepartaian lah yang cukup. Kelihatan Sumatera Utara ini lebih menonjol adalah popularitas ya, bukan kader gitu. Kalau untuk ke Bobi itu kan dia adalah orang PDI dan baru saja bergabung dengan partai kan. Iya. Jadi kalau itu pertimbangannya saya kira enggak gitu ya. Tapi lebih karena pertimbangan 3 atau 4 yang saya sebutkan tadi. Ada Jokowi efek khususnya di basis-basis pemilihnya Pak Jokowi itu mungkin di sebagian suku Jawa di Sumatera Utara Sumatera itu Utara. besar orang-orang Pugjak Kesume itu ya, Putra Jawa Keliaran Sumatera itu. Dan di bagian Tapan Utara ini gitu, yang umumnya memang pro Jokowi gitu ya. Nah ditambah dengan itu tadi Medan ini agak beda memang di tangannya per Bobi selama 5 tahun terakhir ini gitu, agak beda lah, agak tertib lah sedikit. Nah ada unsur soal belum ada penanding gitu. Nah itu dia gitu ya, kira-kira. Kita akan bahas ya, belum ada penanding, belum ada lawan. Kita juga masih menunggu ya untuk dari PDI Perjuangan untuk segera bergabung ya Mas Heno. Kita tunggu ya untuk segera berdialog bersama kami dan juga Bang Riza. Usai jeda kami segera kembali. Baik, kita lanjutkan dialog biar makin seru ya. Ini sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno. Pagi Mas. Pagi, Mbak Sira, Mbak Rami. Iya, Mas Seno, kalau berbicara mengenai lawannya dari super koalisi yang sudah mengusung Bobi Nasution, PDI Perjuangan sudah menyiapkan nama yang siap dilawankan begitu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi satu, yang pasti semua pilkada dan pemilu dimanapun di seluruh daerah di Indonesia kami anggap adalah daerah bagi kami untuk melahirkan potensi-potensi kepemimpinan baru di setiap titik di Indonesia. Bagaimanapun dalam pengalaman pemilu kami sebelum-sebelumnya, lalu daerah konsisten untuk mampu menjadi ajang kaderisasi kepemimpinan yang kami lakukan. Termasuk di Sumatera Utara kali ini. Kita tahu betul bahwa masyarakat Indonesia telah berkali-kali mengikuti pemilu. Dan tentunya pemilu pendesaan politik bisa. Artinya ada proses yang membuat masyarakat semakin rasional yang menyebabkan semua gerak-gerik partai politik pengusung termasuk para tokoh diikuti betul oleh masyarakat, termasuk di Sumatera Utara. Oleh karena itu, dengan dalam bentuk kami mempertanggungjawabkan apa yang kami dipercayakan oleh rakyat di dalam bentuk suara di dalam pileg, tentu kami tidak mau asal-asalan dalam memilih calon pemimpin. Maka setiap nama-nama yang diusulkan atau dimunculkan ke publik, tentu juga bukanlah nama yang tanpa pertimbangan. Tentu di dalam Sumatera Utara kami juga sedang mendalami survei kami, analisis kami, terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen, termasuk misalnya terakhir dengan kawan-kawan partai politik maupun dengan tokoh-tokoh yang ada. Di Sumut kami sudah mendengarkan aspirasi dari bawah bahwa diusulkan oleh DPD kami sudah terima dan kami sedang melakukan pengkajian. Tapi bahwa ada masukan kepada kami agar tidak mendukung Mas Bobi itu sudah banyak muncul dari awal, dan itu tidak berasal dari kami, tetapi berasal dari pengurus di bawah. Kenapa? Karena tentu ada message apa? Kami melihat pengurus partai yang berasal dari Sumatera Utara yang sehari-hari kita Mas Bobi di Medan tentu punya penilaian sendiri. Kenapa kok sebaiknya tidak dengan Mas Bobi? Walaupun beliau selama 5 tahun ini kan sudah menjabat menjadi wali kota. Sehingga dalam sisi misalnya rekam jejak kinerja, dari sisi dekatan dan bonding dengan rakyat, tentunya ada yang membuat teman-teman di bawah menolak untuk mendukung Mas Bobi. Ini semua menjadi pertimbangan dari kami. Tapi dalam waktu dekat dengan panduan variabel tersebut.
Mas Eno, walaupun dari sisi PDIP nampaknya tadi dikatakan untuk nama Bobi Nasution tidak keluar dari grassroots begitu ya, banyak kan penolakan dari grassroots terkait Pilkada Sumatera Utara. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau Cakup kata atau di kawasan. Saya rasa itu. baik, Mas Eno, kita akan memperbaiki komunikasi. Nampaknya terjadi suara Agak yang sedikit belum putus-putus clear ya. begitu Iya. ya. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau melihat tadi kata Bang Rey, ini sebenarnya PKS ini kan kalau dari Pilkada Sumut kemarin kan pemenang begitu ya. Kok sekarang belum ada nama yang atau sosok atau tokoh yang sudah potensial untuk diusung begitu? Persiapannya kurang atau gimana? Kemudian lebih besar chance-nya kemana? Akankah bergabung dengan PDIP atau memang bergabung dengan koalisi yang sudah besar, yakni mengusung Bobi Nasution? Mbak Rati, kemarin 10 Juli kawan-kawan PDIP Mas Eno datang ke PKS dan suasananya sangat sejuk, nyambung hatinya, dan seperti ada semangat siap untuk berkoalisi bersama. Dan ini yang kita bangun dengan banyak partai, karena dengan 10 kursi PKS, sementara teman-teman PDIP ada di 21 kursi, Golkar di 22 kursi, tentu ini memang menarik. Ya. Dan kami seperti tadi Mas Eno bilang, karena pendaftarannya tanggal 27 Agustus, kita terus cermati. Kalau suara di akar bawah sih ke Pak Edi Rahmayadi cukup tinggi. Tetapi Mas Bobi juga punya tawaran yang menarik, ada Mas Abdul Aziz, ada Pak Bari Simorangkir, yang itu semua masih terus kita cermati. Dari internal juga kita terus mencari kemungkinan kader-kader diusulkan, begitu. Nama Ahok, Basuki Cahayapurnama, kira-kira potensial nggak? Karena kalau dari survei ini lumayan tinggi nih, menduduki posisi ketiga. Tentu kita menunggu teman-teman PDIP, karena Pak Ahok adalah kadernya Mas Seno. Tentu kalau Mas Seno mengajukan akan sangat kita pertimbangkan, karena tentu sekarang karena pendaftaran, setahu saya pendaftaran jalur independen sudah tertutup. Sekarang kita tunggu calon dari parpol. Nah, parpol yang sudah punya kursi untuk menggenapi atau untuk memperkuat, kita siap selalu berkomunikasi. Baik, kita langsung tanyakan ke Mas Seno. Mas Seno, nama Ahok muncul yang lumayan besar begitu ya untuk posisi saat ini juga nomor 3. Nah, artinya sudah firm juga untuk PDI Perjuangan Ahok di Sumatera Utara atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain? Kalau tadi dari Bang Mardhani PKS ya disah-sah saja, bisa dikomunikasikan begitu. Baik, satu, bahwa di dalam pemilu-pemilu sebelumnya bukan sebuah pengalaman politik yang baru kalau PDI Perjuangan maju di sebuah daerah dengan misalnya melawan sebuah kekuatan kerjasama politik partai lain yang begitu besar. Itu bukan suatu pengalaman politik baru. Artinya seringkali dalam episode-episode pemilu tertentu atau bahkan dalam situasi kebatinan tertentu menghadapi kekuatan super, itu PDI Perjuangan ditantang, itu di-challenge. Dan kami berkali-kali membuktikan bahwa kekuatan kerjasama yang paling super itu ternyata adalah dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kami bersyukur bahwa di Sumatera Utara kami diberi kepercayaan masyarakat dalam pileg yang lalu untuk dapat menjadi partai pemenang pileg kedua. Artinya kami punya cukup kursi yang diberikan kepercayaannya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri calon pemimpin di Sumatera Utara. Tentunya kami melakukan komunikasi politik, tetapi apapun skenarionya, jikapun harus dihadapkan dengan situasi menghadapi, misalnya kalau yang bahasa kawan-kawan adalah koalisi super, tentu kami dipersiapkan dengan baik. Tetapi bahwa nama-nama muncul di survei, semuanya tentu sedang kami kaji. Yang baru kan suatu pengalaman politik yang lain, Mbak, yaitu apa? Pilkada serentak. Artinya daerah 545 banyaknya itu terjadi pemilu secara bersamaan. Nah, jadi bukan secara simultan tapi sama-sama waktunya. Sehingga keputusan yang dibuat di satu daerah tentu akan berdampak terhadap daerah yang lain.
satu keputusan politik yang awalnya misalnya gosip politik yang dibahas di satu daerah, ternyata kadang-kadang nanti mungkin mengikuti dinamika bisa berubah. Misalnya dalam case di Jakarta misalnya yang beberapa minggu yang lalu kita dengar ada nama kandidat misalnya Pak RK, lalu kemudian banyak dibahas di Jawa Barat. Tentunya ini menjadi pergeseran dinamika. Nah, di Sumut pun sama, ada nama-nama kandidat dari berbagai daerah lain termasuk Pak Ahok yang juga muncul beberapa waktu yang lalu, tetapi kan namanya juga masih ternyata di Jakarta banyak orang yang membicarakan. Sehingga variabel pertimbangan ini tentu sedang kami ukur matang-matang. Tetapi bahwa survei menjadi variabel yang penting, ya kami akui dengan metodologi sains yang tepat menjadi salah satu variabel kami. Tetapi bukan satu-satunya variabel penentu. Kami tidak mau, kami ingin menghindari sebuah anggapan bahwa semua yang muncul di dalam tren di survei itu otomatis pastilah yang akan memenangkan pilkada tertentu. Karena belum tentu seperti itu. Faktanya juga kadang-kadang di dalam pemilu-pemilu sebelumnya belum tentu siapa cepat dia dapat. Sebelum saya Artinya ke calon Bang yang Rey. sangat kuat Baik, di awal Mas Seno, belum kalau tentu itu bisa menang. Oke, kalau mempertimbangkan, tadi Bang Rey mengatakan bahwa ada sejumlah titik di Sumatera Utara ini yang memang cukup kuat Jokowi efeknya. Walaupun kita tahu di Pileg kan pemenangnya ada PDIP, tapi bagaimana mengantisipasi Jokowi efek yang cukup kuat di Sumatera Utara, melihat ini mantunya sendiri yang langsung turun begitu di Sumatera Utara? Ya, saya rasa sekian bulan ke depan bukan ruang hampa politik. Artinya akan ada banyak lagi hal-hal yang terjadi. Dan kemudian kita harus mengingat bahwa pilkada itu akan dilakukan, saya rasa, setelah presidennya sudah dilakukan pelantikan presiden baru. Artinya akan ada banyak peristiwa di sana. Dan kita melihat sejak pilpres yang lalu atau pileg yang lalu hingga ke pilkada besok, banyak sekali terjadi program-program baik itu dalam hal konteks eksekutif, bahkan yudikatif, itu yang menyangkut kontroversi di masyarakat. Termasuk terakhir misalnya case kebocoran data, yang ini banyak kita bicarakan. Program-program pemerintah yang aneh-aneh juga namanya mulai muncul, ini yang sering dikritik Bang Mardhani di media sosial misalnya. Nah, dan banyak kontroversi lain yang kita dengar akhir-akhir ini. Tentunya itu apakah akan berpengaruh terhadap efek itu? Nah, mungkin ini kita belum bisa melihat dengan jernih. Tetapi nanti pada saat pilkada tentu dinamika ini akan ikut berdampak pada persepsi di masyarakat. Jadi kami optimis, yang penting kami siapkan dengan baik mesin politik kami, kita siapkan diskursusnya dan kita hargai aspirasi rakyat nanti yang akan semakin matang mendekati masa pendaftaran ke KPU. Saya rasa itu. Baik, kalau dari Bang Rey melihatnya sebenarnya kalau misalnya sisi fatsun politik PKS dengan PDI atau lebih PKS dengan superkoalisi yang lebih masuk begitu? Sekarang ini kalau misalnya terjalin koalisi antara PKS dengan PDIP, taruhlah begitu ya. Iya. Ini kan partai yang sudah dua partai yang sudah punya pengalaman lah di Sumatera Utara kan. PDIP sedikit banyak ya memiliki banyak jaringan. Ya, mesin politik juga berjalan daerah, ya. Dengan mereka nangkring tetap di nomor 2 di Sumatera Utara itu menurut saya menyiratkan betapa kuat sebetulnya mobilitas dan juga soliditas pemilih PDI Perjuangan di Sumatera Utara gitu ya. PKS seperti kita ketahui pernah menjadikan kadernya sebagai gubernur di Sumatera Utara itu kan. Artinya itu dua partai yang cukup punya nama lah di Sumatera Utara gitu. Tapi kalau saya melihatnya ini koalisi partai aja nih. Nah begitu nanti dikocok ke orangnya bisa nggak ketemu gitu loh. Bisa nggak deal-dealan gitu ya? Iya, jadi ini koalisinya komitmen masih partai, masih lihat orangnya nih, orangnya siapa gitu. Karena bisa nggak kena misalnya begini sebagai contoh nih, kan Ahok kita menyebut salah satu kandidat yang cukup mencuat namanya di Sumatera Utara ya. Maksud saya Ahok ini sebetulnya menarik karena dia belum siapa-siapa dan masih diperbincangkan udah nangkring di posisi ketiga ataupun mungkin keempat gitu ya. Nah, tapi kalau dicocokkan dengan PKS bagaimana? Bisa nggak PKS terima figurnya Ahok yang menjadi lawan mereka dengan sangat keras di Pilkada Jakarta? Meskipun kalau kita lihat fenomena di Pilkada 2024 ini, misalnya perseteruan berdasarkan identitas itu relatif agak mengecil kan. Misalnya PDI Perjuangan dengan Anies di Jakarta itu agak bisa ketemu, meskipun belum kelihatan gitu. Tapi apakah mungkin PKS mau terima Ahok di Sumatera Utara, misalnya begitu kan? Kalau misalnya atau mungkin nama seperti Edi Ramayadi yang
Ya, Dua-duanya. kan Edi Rahmayadi bisa jadi calonkan oleh PKS kan posisinya itu kan kemudian kalau Edi yang masuk, Ahok nggak mungkin masuk Iya. karena mantan gubernur nggak boleh jadi wakil gubernur kan, gitu. Jadi pilihannya Edi apa Ahok gitu. Nah sekarang kalau misalnya Pasangannya inilah ya. iya, misalnya kalau Ahok, nah siapa bisa nggak diterima oleh PKS misalnya Jadi begitu wakilnya, kan. ya. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah saya juga masih mikir nih, apa betul Ahok ini akan dicalonkan PDI di Sumatera Utara selain karena mungkin PKS masih mempertimbang dengan keras menerima figur Ahok gitu ya. Tapi saat yang bersamaan kalau Kaisang akhirnya nggak maju di Jakarta, Ke Jawa Tengah. tapi ke Jawa Tengah, Ahok sangat mungkin dicalonkan PDI Perjuangan di Jakarta, lagi gitu loh. Oke. Jadi figur Ahok ini justru jauh lebih kuat di Jakarta ketimbang di Sumatera Utara gitu kan. gitu ya. Nah asal Kaisang nggak masuk. Dan selalu saya mengatakan kita lihat deh pertanggal 15 Juli gitu ya. Kalau Kaisang sampai kemana? 15 artinya berapa? 5 hari lagi lah ya. Iya. Dan sekarang udah 10 nih Dicermati ya. ya. 5 hari ke depan kalau tidak ada sinyal yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ke Jakarta atau Kaisang ke Jakarta, saya kira mereka udah tutup butuh soal Jakarta, mereka mungkin akan lebih fokus di daerah masing-masing. Jadi RK di Jawa Barat, sementara Kaisang mungkin di Jawa Tengah. Itu artinya Ahok potensial untuk naik. Kansnya justru di Jakarta Kansnya ya. sangat besar gitu. Oke. Nah, oleh karena itu pertanyaan di Sumatera Utara siapa? Bisa, Iya. bisa. Disinilah pintunya Edi mungkin naik gitu. Bisa, oke. Jadi Edi naik ya, nah tinggal nanti dicari calonnya Calonnya siapa? siapa? Apakah dari PKS? Apakah nanti dari PDI Perjuangan gitu. Oke, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya. Tapi kita juga terus menghubungi Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra untuk bisa bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan saat lagi tetap bersama kami. Oke, kembali lagi melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau melihat ini, Mas Rey mengatakan bahwa ini sebenarnya koalisinya aja nih yang bisa bersatu mungkin. Tapi kalau nanti nama-namanya dikeluarkan, Partai. belum diuji oleh siapa tokohnya gitu loh. PDIP, PKS oke lah, bisa partainya bergabung di Sumatera Utara. Tapi kalau diusung namanya muncul satu persatu, ini belum tentu bisa klop nantinya. Kurang lebih begitu. Apa yang menjadi pertimbangannya? Yang pertama tentu lagi-lagi domennya partai. Misal Mas Seno mengajukan Pak Ahok, maka kita akan mempertimbangkan dengan seksama Pak Ahok. Pak Ahok punya banyak kelebihan. Pak Ahok di Jakarta terobosannya melakukan debirokratisasi, melakukan terobosan-terobosan yang secara progresif membuat Jakarta punya kelenturan. Tentu akan jadi satu catatan dengan quote and unquote pandangan para ulama. Tetapi setahu saya Pak Ahok juga sudah sangat berkembang, sudah sangat bijak. Jadi apapun yang diajukan para partai akan jadi pertimbangan seksama. Sampai sekarang Pak Edi Rahmayadi punya hubungan yang sangat baik. Kader, suaranya kayaknya Pak Edi bagus kok selama ini hubungan dengan PKS-nya dan mampu memikul beban sebagai gubernur incumbent sebelum ini. Tetapi lagi-lagi semua proses komunikasi masih berjalan dan kita akan mencermati semua proses yang ada. Begitu. Baik. Dari PKS masih mencermati semua proses yang ada, jalinan komunikasi juga dilakukan. Nah, dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya nama yang paling masuk diunggulkan gitu antara Edi Rahmayadi atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Mas Seno. Logika pilkada itu lebih condong pada logika ketokohan. Maka tentu nama-nama tokoh yang hari ini masuk di kami, semuanya sedang kami pertimbangkan matang-matang. Setelah tokohnya final, baru kemudian itu bisa menjadi satu nama yang dapat kita komunikasikan dengan partai politik lain. Tetapi prinsipnya adalah, apa yang ingin kami sampaikan pesannya adalah kami siap menghadapi situasi politik seberat apapun, menghadapi kekuatan sesuper apapun, asalkan kami memiliki hak secara konstitusional untuk dapat mengusung calon, tentu kami siap untuk bertarung dan menunjukkan gagasan di dalam kontestasi pilkada. Nama-nama yang muncul kan banyak, termasuk yang sudah kita bahas tadi. Pak Ahok muncul di Sumut itu sudah sejak beberapa waktu yang lalu.
termasuk waktu sebelum misalnya ramai lagi di Jakarta. Nah, termasuk juga ada kader kami yang di Sumatera Utara juga cukup punya rekam jejak yang baik. Dari bawah misalnya ada nama Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara yang punya rekam jejak sebagai eksekutif yang cukup baik. Lalu termasuk juga nama-nama yang lain. Pak Edi Rahmayadi diusulkan juga oleh DPD kami ke DPP partai. Nah, semua ini sedang kami pertimbangkan masak-masak. Yang penting message-nya adalah kami berharap tidak terjadi calon tunggal di Sumatera Utara. Harus ada warna-warni di dalam demokrasi, ada kemungkinan untuk perbedaan pendapat, dan ruang itu kita perjuangkan di dalam pilkada ini. Semua masih berproses, tetapi kami menunjukkan bahwa kami punya fighting spirit untuk membuktikan demokrasi yang berkualitas. Poinnya itu. Oke, Mas Rey. Ya oke, terima kasih Mas Seno. Mas Rey, kalau melihat ini nampaknya clear ya, PDIP tidak akan membiarkan Bobi sendiri berlaga di Sumatera Utara. 2 atau mungkin masih 3? Minimal 2. Minimal 2. Karena 3 saya kira sudah sulit. Sulit ya? Ya, karena 7 partai yang ada di Bobi itu tidak menyisiakan lagi partai yang lain untuk membangun koalisi kan, kecuali PDI Perjuangan kan. Kalau PKS membangun sendiri dari mana? 10 kursi. Mereka butuh setidaknya 12 sampai 13 kursi lagi kan. Sementara partai yang lain sudah masuk ke dalam gitu. Nah, oleh karena itu besar kemungkinannya adalah 2 pasangan. Tapi kalau untuk pasangan Bobi sendiri kan agak sulit juga kan sebenarnya. Sejauh ini kita belum tahu nih. Cuma ada kan nama seperti Nagita Slavina. Nagita. Kalau di Sumut itu menurut saya orang nggak terlalu tergiur dengan nama-nama. Iya, orang lebih selektif lah menurut saya. Ya dia artis, ya bidangnya lah artis, kira-kira begitulah ya kan. Kita cari politisi bukan cari artis, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya sudah sering kali juga ditanya oleh kawan-kawan media, gimana ini Nagita di Sumut? Saya mengatakan itu lebih pada upaya untuk menaikkan popularitas. Jadi popularitasnya mungkin Bobi karena dia kaitkan dengan Nagita, karena dengan 21% itu asumsinya mungkin keterkenalan Bobi itu masih sekitar 60-70% dari warga Sumut. Tapi faktor wakil itu artinya berpengaruh juga kan untuk kedepannya. Untuk Sumut ini saya kira justru salah satu hal yang perlu sangat dipertimbangkan mereka itu adalah siapa wakilnya gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya selisih suara antara Bobi dengan Pak Edi itu kan 2-3% aja gitu. Kalau kita lihat gitu, artinya itu nggak ada suara, itu kan di margin error artinya kan. Seimbang tuh gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itu kan harus siapa yang wakilnya itu yang paling menentukan nih. Nah, di bayangan saya justru di 7 partai ini alias wakil Bobi yang agak kesulitan. Karena kalau Bobi sekarang identik dengan Gerindra, potensi Golkar yang akan mendorong calonnya. Jadi calon wakilnya gitu. Nah, siapa yang akan didorong oleh Golkar? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah Ijek atau wakil gubernur ini gitu atau nama lain gitu. Nah, ini yang menurut saya masih perlu dipertanyakan. Kita bahas di lain waktu ya Bang Rey ya. Terima kasih Bang Rey, Bang Mardhani terima kasih, Mas Seno juga terima kasih. Sayang sekali ya sampai akhir dialog ini kita tidak bisa menghubungi Bang Riza Patria yang tadi sebelumnya juga sempat kita sounding ya untuk segera bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya, kita lanjutkan di lain waktu.